klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar orang-orang menjadi korban? Selamat pagi. Pengalaman pertama, hujan-hujan dan nggak boleh ada mobil. Ini pengalaman pertamaku. Masa? Iya, karena memang mau wawancara Bang Gubernur dalam rangka ulang tahun Tapi Jakarta. terima kasih loh. Aku tahu pasti pagi-pagi Rosi sudah mempersiapkan banyak hal, termasuk bedak dan sebagainya. Gak gampang. Dan ternyata hujan, nggak boleh ada kendaraan. Ini termasuk pengalaman pertamaku. Dan Bang Gubernur juga konsisten ya, nggak pakai mobil pribadi. Enggak. Pokoknya setiap hari Rabu kemana saja, termasuk semua acara yang di luar kantor, saya selalu menggunakan transportasi umum. Bahkan udah pernah nyoba sampai dengan Jack Liko atau yang disebut dengan Mikrotrans. Kenapa Rabu, Pak Gub? Jadi kalau dulu hari Rabu kan pelantikan di istana. Nah sekarang Rabu adalah transportasi umum. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Jadi hari Rabu dipilih karena memang adalah hari yang secara bagi ASN Jakarta itu saya yakin pasti mereka akan bisa menikmati transportasi umum secara baik. Dan ini sudah sebulan lebih, evaluasinya adalah konsistensi yang menggunakan transportasi publiknya luar biasa. Karena sehari-hari, setiap hari Rabu, kenaikan orang menggunakan transportasi publiknya sampai dengan 120.000. Oh. Jadi average-nya itu kan satu hari 1,2 juta. Kalau hari Rabu itu bisa 1,3, 1,2. Jadi angka menunjukkan memang ada kenaikan untuk pengguna. Dan kemacetannya terasa di setiap Rabu. Setiap Rabu. Ada pengurangan. Ada pengurangan secara signifikan. Oh, karena itu ada Mas Pram mengatakan ini kontribusi dari ASN di Pemprov DKI. Dan memang ASN kita ini kan jumlahnya kurang lebih 62.000. Kalau mereka dengan keluarga, ya biasanya ke kantor kan 2-3 orang lah. Jadi katakanlah 1 orang. Jadi benar data membuktikan mereka sekarang pada pakai kendaraan umum. Karena memang di semua kantor kecamatan, kelurahan, untuk kantor wali kota, balai kota dan sebagainya kita tidak perbolehkan. Kalau ada masuk harus benar-benar mendapatkan izin tertinggi. Makanya saya bilang ini kan kita bina, kalau nggak mau ya dibinasakan aja kan. Dalam rangka hari ulang tahun DKI Jakarta ke-498, selamat datang di program Rosi Spesial bersama Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung. Tema yang diusung tahun ini Jakarta Kota Global dan Berbudaya, mempresentasikan arah transformasi kota ke depan menjadi kota terbuka dan maju secara global. Kami akan melanjutkan pembangunan Jakarta menuju kota global yang berbudaya, inklusif,
dan yang paling penting adalah bisa bertarung di tingkat internasional. Karena itu menjadi hal yang penting, sehingga saya dan Bang Dul berkomitmen untuk itu. Mudah-mudahan ulang tahun yang kita adakan pada hari ini dengan tema kebersamaan untuk memperingati ini bisa memberikan makna bagi warga Jakarta. Kan rumah deret, terus dia developernya membeli salah satu rumah, kemudian dijebol, dibikin jalan untuk tembus ke situ. Lah sekarang rumah saya itu jadi terganggu karena itu. Iya. Iya. Udah nangkep di Meruya ya? Di Meruya. Tolong ini siapa yang nanganin siapa? Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat. Tolong ditangani ya. Iya, Pak. Mbak, makasih ya. Makasih Pak Pramono. Ya, makasih. Mas Pram, mau ngeliat, jadi ini setiap hari pengaduan Setiap begini? hari. Setiap hari? Ke balai kota kita buka terus. Setiap hari dan... Kan pengaduan kita sekarang ada yang melalui Jaki, ada yang secara langsung, yang fisik ini. Nah yang secara langsung biasanya mereka udah hafal lah, jam berapa gubernurnya datang dan sebagainya. Dan ya alhamdulillah banyak hal yang kemudian terselesaikan, apakah yang lewat Jaki atau yang begini, dua-duanya pasti kita tangani. Pak Gubernur merasa bahwa dengan mereka datang ke sini, balai kota terbuka itu bagian yang cukup solutif? Iya. Kan gini, kadangkala yang namanya birokrasi, kalau belum sampai di gubernurnya atau wali kotanya itu, ya mohon maaf, kadang-kadang lambat. Tapi begitu gubernurnya terlibat dan gubernurnya beraksi, maka pasti akan lebih cepat. Dan ini terjadi, beberapa terjadi, termasuk hal-hal kecil. Dan inilah yang menjadi bagian kemudian kenapa saya tetap meminta nggak boleh untuk dan ini setiap hari. Bahkan kalau makan siang lebih ramai lagi. Oke, makasih. Ya, pakai payung. Ya, yo. Halo, pagi. So, itu nih. Sudah, mati. Oh, baru. Tadi berapa? 15 menit. Sebagai masyarakat Jakarta, kurang lebih gimana sih Mbak harapannya untuk Jakarta ke depannya? Menurut saya ya transportasi umumnya harus lebih ditingkatkan lagi, dibenahi lagi karena masih mungkin ya belum terlalu ya sudah kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada peningkatan, cuman ya perlu lagi lebih disempurnakan lah ya biar lebih nyaman lagi. Terus kemudian juga seperti pedestrian supaya juga lebih banyak orang yang jalan kaki untuk yang ya mungkin yang dekat-dekat gitu kan sambil olahraga juga. Terus ya semoga nggak bisa mengurangi macet ya. Kalau nggak macet kayaknya agak susah ya. Mungkin mengurangi kemacetan ya. Bagaimana caranya? Yang paling penting adalah gimana cara transportasi aja sih supaya lebih maju lagi. Karena kan ini MRT udah salah satu yang terbaik ya. Udah semuanya terintegrasi, tapi kalau bisa secara merata gitu. Jadi sampai ke pinggiran-pinggiran Jakarta pun harusnya secara merata sih untuk moda transportasinya sih terutama. Harapan saya semoga Jakarta bisa menjadi kota yang ramah anak, ramah lingkungan, ramah lansia juga, lebih banyak lagi fasilitas yang mendukung seperti taman, terus coffee shop yang memang tidak membutuhkan area yang luas, tapi pengunjung luar Jakarta juga jadi seneng main ke Jakarta. Mas Pram, koordinasi, karena kan sering sekali kan ini masalah-masalah yang cukup personal. Sementara yang paling penting diselesaikan itu adalah soal public policy. Nah, itu sering sekali memang laporan ini hanya tinggal laporan, sementara sesungguhnya yang paling penting itu adalah kebijakan besarnya.
Jadi baik yang bersifat personal maupun yang laporan besar tentunya tetap kita tidak lanjuti. Termasuk dulu ada permintaan di... Selamat siang. Aduh. Maaf, karena saya jauh, beliau kan deket sini. Oh gitu ya? Saya Lebak Bulus. Jadi 3 kali naik ini. Naik kendaraan umum juga Iya dong, harus dong. Oh. Kalau nggak tukinnya dipotong. Gimana Pak? Sehat, Amin. Bang Rano. Semangat. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk program Rosi karena mau sama-sama memberikan program spesial 498 tahun Jakarta. 2 tahun lagi harus syukuran besar. Mentalnya di situ. 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun. Nah, saya sih sebenarnya pengen ngobrol juga tentang apa yang mau dibikin oleh Bang Pram dan Bang Dul untuk ulang tahun 498 ini kan kita baru 3 bulan lebih sedikit Ya, lah. hampir 4 bulan lah. Hampir 4 bulan. Dan mudah-mudahan nanti ketika ulang tahun ke 500 tahun, wajah Jakarta itu betul-betul berubah secara signifikan. Dalam 2 tahun? Dalam 2 tahun. Karena kami menyentuh hal-hal kecil yang dulu tidak disentuh. Karena saya bilang sama Bang Dul, Bang, saya nggak punya ego sama sekali. Jadi hal yang baik dari siapapun kita lanjutkan, kita perbaiki. Beliau ini kan welcome. Ya. Konsep Ahok kita jalankan, Pak Jokowi jalankan, Bang Anies kita jalankan. Emang konsepnya bagus, kenapa kita mesti buang? Pak Foke. Pak Foke, Bang Yos. Termasuk Blok M hari ini, orang nggak menyangka sekarang Blok M begitu ramai kembali. Dan betul-betul masyarakat punya tempat baru untuk itu. Berikutnya saya dan Bang Dul sepakat untuk melakukan perbaikan di Pasar Baru, kemudian Glodok. Glodok. Dan itu akan menjadi tempat baru bagi Jakarta untuk... MRT kita akan ke Ancol loh. Kita akan melewati kota tua. Berarti Glodok itu potensi yang harus kita develop. Ya. Harus 2 tahun mempersiapkan itu cukup lah. Ada jokes di kalangan netizen karena kan akan dari Blok M ke Bogor ya kalau nggak salah. Jadi yang udah dibuka Alam Sutra Blok M, Pik 2 Blok M, Bogor Blok M. Semuanya hampir 2 kali dari yang kita perkirakan penumpang. Ya, ada jokes di TikTok mengatakan Pak Gubernur, Pak Wagub tolong dari Blok M diterusin ke Korea. Terusin ke dunia lain supaya liburannya lebih murah. Apalagi yang akan kita saksikan di tanggal 22 Juni. Jadi 22 Juni itu acaranya dari pagi kita upacara lah. Kemarin sebenarnya udah dimulai. Bang Dul udah ke Taman Makam Pahlawan minta berkah, dan mendoakan lah. Jadi pagi upacara, kemudian kita bertemu dengan para dubes dan kemudian juga ada acara yang terutama yang malam lah. Yang malam itu kita ada beberapa tempat baru sih. Perayaan. Ada di Kota Tua, ada di Monas, ada di Lapangan Banteng dalam rangka perayaan. Apa sih yang mau pesan apa sih untuk masyarakat warga Jakarta untuk ulang tahun Jakarta ini? Yang paling utama membuat Jakarta lebih aman, nyaman, dan orang merasa bahwa mereka memiliki Jakarta. Dan baru pertama kali ini ulang tahun Jakarta itu diadakan di Lapangan Banteng. Kenapa di Lapangan Banteng? Adalah salah satu taman yang dibuka 24 jam. Awalnya orang banyak yang ragu-ragu, protes, nanti menjadi tempat orang pacaran, mesum. Bahwa itu ada pastilah, nggak mungkin nggak. Tetapi sekarang semua orang yang datang ke taman yang dibuka 24 jam mereka memberikan apresiasi. Karena ada Satpol PP, ada CCTV, dan ramenya juga nggak memungkinkan orang untuk bisa misalnya lah berbuat sesuatu yang... Karena kita awasi dan kita bisa ingatkan mereka. Tetapi yang paling ini saya dan Pak Wagub kemarin kita juga sepakat memberikan wajah Betawinya itu lebih, karena undang-undang mengamanatkan. Sehingga dengan demikian dalam show nanti selain Jakarta multi etnik, multi kultur, wajah Betawinya juga lebih menonjol. Litbang Kompas awal Juni, 14 Juni itu memulai satu survei tentang kinerja Pak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saya mau sedikit spill bahwa approval rating soal menjadikan kota Jakarta itu sebagai kota modern, kota global berbasis kultural itu mendapat approval rating sebesar 88%. Wow.
Jadi ketika tadi saya mengatakan bahwa memang ada survei Litbang Kompas dan approval rating atau setuju banget bahwa Jakarta itu dijadikan sebagai kota global berbasis kultural, dan itu sejalan sebenarnya memang dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita tujuannya Pak Gubernur sama Wagub kan? Ya. Jadi kalau saya misalnya berapapun itu selama lebih dari 0% sebenarnya udah prestasi. Karena memulai menjadi bayi prematur menjadi calon gubernur dengan 0,1%. Dan sekarang saya bersyukur banget. Makanya kenapa semua acara tidak pernah terjadi di provinsi lain. Saya selalu bergantian dengan Bang Dul. Bahkan ketika inspektur upacara pun Bang Dul saya sebagai wakil gubernur protes. Karena saya jadi PJ. Pejabat gubernur. Padahal gubernurnya bayangin, gubernur ada, aku suruh pimpin upacara. Saya bilang, Mas nggak salah nih kalau Mas pergi oke. Enggak, aku mau duduk. Kenapa? Mas Pram, banyak para gubernur, para bupati itu pasti nanti cerai di tengah jalan karena kawin paksa. Sehingga akan ada selalu terasa kompetisi antara kepala daerah. Kenapa seorang Mas Pram dengan sangat leluasa memberikan banyak panggung pada Bang Rano? Ntar nggak takut beliau lebih populer? Bahkan saya waktu itu bilang, Bang, abang aja yang maju, saya yang membiayai. Ini jadi gini, yang utama adalah saya merasa sebagai orang yang sudah perjalanan panjang, lebih dari 25 tahun menjadi pejabat, harus bisa juga memberikan contoh bagi daerah-daerah lain. Bahwa biasanya gubernur, wakil gubernur itu mesra saat kampanye. Begitu menang, mereka pasti akan terpisah. Bahkan belum dilantik pun sudah banyak yang akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Makanya saya bilang sama Bang Dul, Bang, udahlah, abang maunya apa, saya tanya ke beliau, abang maunya apa. Bahkan kemarin dalam rapat, hal yang strategis untuk memutuskan kita suruh nentuin. Arahan, kan pasti ada arahan gubernur. Jadi arahan gubernur meminta wakil gubernur untuk memutuskan. saya ada di situ. Beneran Bang Rano? Iya. Artinya ya saya bukan karena depan beliau ya. Saya kenal Mas Pram udah lama kan. Ya maaf dalam tanda kutip, kebetulan kan kita satu rumah. Kita punya mimpi yang sama terhadap bagaimana membangun. Dan saya sadar, artinya saya pernah menjadi posisi wakil dan saya tahu tugas wakil apa. Kalau memang waktu itu saya pernah menjadi gubernur, itu karena laki saja. Nah sekarang saya kembali, bukan buat saya, tapi buat Jakarta. Ya. Saya ingin spill lagi hasil survei Litbang Kompas yang akan diterbitkan di Koran Kompas 23 Juni 2025. Citra seorang Pramono Anung berdasarkan survei Litbang Kompas itu sebesar 88%. Surprise? Ya tentu saya surprise banget. Karena begini. Ya tadi dari 0%. Saya termasuk orang yang tidak pernah berpikir tentang, mohon maaf ya, tentang bagaimana elektabilitas saya pribadi. Sama sekali tidak pernah. Karena buat saya Jakarta ini sekarang ini memerlukan orang yang mau memikirkan Jakarta dari dalam. Betul-betul tahu persoalan real di Jakarta dan berani memutuskan dan berani tidak populer. Termasuk beberapa hal yang akan saya putuskan pasti tidak populer. Saya bilang sama Bang Dul, Bang yang begini udah saya aja yang tidak populer nggak apa-apa. Karena ini untuk memperbaiki Jakarta. Termasuk persoalan-persoalan kan nggak semuanya semuanya menyenangkan. Betul. Tokoh legendaris. Kalau ada tadi berdasarkan survei Litbang Kompas 88% untuk citra seorang gubernur Pramono Anung dan 90% untuk wakil gubernur. Buat Sidul kali ya. Wakil gubernur itu. 90%, tapi saya mau ngeledek Bang Dul. Apa tuh? Memang 90% karena tingkat pengenalannya karena artis. Iya kan? Udah 88% Doi. Cuma 2% dia. Dikit lagi ngelewatin. Tapi itu saya apa ya? Itulah seorang Pramono Anung, dia nggak pernah berkompetisi orangnya. Beliau kan jembatan kepada siapa aja, nggak ada kompetisi gitu, dan nggak pernah ngiri dengan keberhasilan orang. Ya seperti beliau bilang, Bang, saya umur berapa mimpi lihat Monas. Tiba-tiba hampir 20 tahun, saya berkantor depan Monas.
Sama dengan saya gitu. Saya bisa masuk sini nggak pernah kebayang, Mbak. Kalau udah sini mau ngapain lagi terus mau hebat-hebat sok-sok. Enggak lah. Ya. Jadi ada harapan yang luar biasa karena satu tidak saja untuk memajukan kota Jakarta, membuat warga Jakarta juga hidup dengan nyaman dan semoga Mas Pram dan Bang Dul bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya bahwa kerjasama politik itu tidak saja mesra di masa kampanye, tetapi juga pada program-program kerjanya. Karena kalau Anda berdua akur, pasti warganya lebih akur lagi. Ada nggak sih Bu harapan dari diri Ibu tersendiri buat Jakarta atau untuk ulang tahun Jakarta yang kali ini, di tahun ini? Harapan saya supaya bantuan sosial tuh lebih diutamakan untuk rakyat kecil. Terus kemacetan-kemacetan lalu lintas tuh segera akan supaya nggak macet gitu jalanan. Kebersihan nomor 1 Bu. Kita mesti mempertahankan kebersihan seperti negara-negara lain Bu ya. Jadi kebersihan di jalan-jalan harus kita pertahankan supaya kita juga melihat anak-anak kita, wah kota Jakarta bersih nih. Dan keamanan juga mesti dipertahankan. Dan masalah pendidikan Bu, kita butuh pendidikan anak-anak dari SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau bisa tidak dimahalin harga-harga untuk khusus swastanya Bu. Selain negeri kan gratis nih, swastanya kalau bisa dimurahin harganya gitu. Ini aja sih harapan buat Jakarta tahun ini tuh kayak macet gitu. Mengurangi macet-macet dari proyek yang sedang dibangun itu kan di jalanan kan. Macet-macet dikurangin di jalan yang itu. Terus juga banjir di Jakarta kan masih sering tuh. Pemerintah harus announce juga lah ke banjir itu. Jadi biar kita tuh para pengendara motor tuh biar nggak terkena banjir gitu aja sih paling. Terima kasih Anda masih di program Rosi Spesial dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498. 2 tahun lagi 500 tahun usia Jakarta. Saya bersama Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung dan Bang Dul sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Yang tadi saya sudah spill hasil survei Litbang Kompas. Citra dari Gubernur Mas Pramono Anung itu 88% dan Wakil Gubernur 90%. Dapat anduk biasanya. Ini adalah galeri foto-foto dari mereka yang pernah memimpin Jakarta. Saya selalu ingat tadi Bang Dul mengatakan bahwa Mas Pram ini kan selalu ingin mengabsorb semua yang baik supaya dalam pembangunan itu tidak cut off. Betul. Ganti pejabat, ganti kebijakan. Dan ingin merangkul semuanya. Mas Pram, tapi kalau misalnya ingin meneruskan semua, kira-kira menurut Mas Pram apakah itu nggak terlalu ideal? Tidakkah Mas Pram juga tetap harus punya prioritas? Pasti terlalu ideal. Jakarta ini sebenarnya kan udah lama banget ininya. Kenapa saya bilang yang baik dari gubernur sebelumnya kita perbaiki, kita sempurnakan, kita lanjutkan. Karena peninggalan salah satu problem bangsa ini adalah ego pemimpin. Begitu pemimpin, katakanlah saya menjadi gubernur, saya pengen dilihat, dipotret seakan-akan hanya dialah yang membuat Jakarta lebih maju. Padahal dengan melanjutkan beberapa program dari gubernur sebelumnya dan kemudian kita memberikan apresiasi kepada gubernur itu, saya yakin ini akan berdampak yang sangat baik bagi Jakarta. Maka dalam membangun Jakarta, saya sudah sampaikan juga ke Pak Wagub, Bang, kita di tahun pertama ini kita selesaikan hal-hal yang belum selesai dari gubernur-gubernur yang sebelumnya. Tetapi berikutnya kita harus membuat banyak terobosan baru. Salah satunya yang tidak pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya, misalnya Jakarta Collaboration Fund. Itu adalah cara baru untuk membuat Jakarta mempunyai income yang selama ini hanya bergantung pada pajak, dividen dan restitusi. Sekarang Jakarta mempunyai Jakarta Collaboration Fund. Itu sama dengan Inavan di pemerintah pusat karena kebetulan waktu itu saya ikut membidani untuk itu. Dan kemudian beberapa BUMD Jakarta ini size-nya sebenarnya udah bisa nasional dan kita go publikan. Bahkan Bank DKI kami akan betul-betul rebranding, rubah menjadi bank bukan lagi hanya melayani orang Jakarta, terutama birokrasi Jakarta, tapi menjadi bank internasional. Baik, Mas Pram, Bang Dul, dari sisi citra Anda berdua, survei Litbang Kompas menunjukkan angka yang bisa dibilang bagus sekali. Tetapi dari tingkat kepuasan itu 64%.
Ya, bisa dibilang cukup baik gitu. Tapi saya ingin bedah. Begini, Mas Pram. Saya mengenal Mas Pram sudah sejak lama, Bang Dul juga begitu. Dan Mas Pram selalu bilang kan, saya ini orang yang selalu biasa di dapur, ya kan, meracik semuanya. Sekarang ada di panggung depan. Yang menarik dari hasil survei Litbang Kompas itu adalah ketika ditanya kelebihannya seorang Pramono Anung, 50% nggak tahu. Dan hal sebaliknya juga, apa kekurangan seorang Pramono Anung, lebih dari 54% itu nggak tahu. Jadi Mas Pram, ada ketidaktahuan publik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh seorang Pramono Anung. Yang paling utama dan terutama, Rosi, saya ini bukan orang yang kemudian kalau ada kamera, saya mencoba untuk membranding atau membuat diri saya kelihatan lebih sempurna, kelihatan lebih mengetahui segala hal. Padahal seperti yang Rosi sampaikan, saya ini kan orang terlalu lama di belakang layar sebagai dapur. 5 tahun dengan Bu Mega, 10 tahun dengan Pak Jokowi. Dan menjadi pekerja keras untuk itu. Maka dengan demikian pasti sifat itu sudah terbentuk dalam diri saya. Sehingga seringkali bahkan ketika dengan banyak media saya bilang, Bang, abang aja. Saya ada di samping Bang Dul. Dan itu adalah hal yang sudah inherent, hal yang sudah ada di dalam. Kan politik itu pencitraan, politik itu persepsi, Mas Pram. Mungkin nggak banyak orang yang, walaupun saya sekarang sudah di balai kota dan saya kerja keras untuk itu. Tetapi saya bukan orang yang kemudian memanfaatkan ini untuk, ya mohon maaf, mungkin juga sudah ada, saya ini kan orang Jawa, udah cukup lah. Menjadi pejabat 25 tahun lebih, tambah 5 tahun, 30 tahun, ngapain lagi? Ya. Udah punya cucu, udah waktunya dengan cucu. Dan itu benar-benar udah nancep dalam diri saya. Makanya kalau sebelum saya maju sebagai gubernur, tiap hari Rosi pasti tahu posting saya cucu, main sepedaan, nggak ada urusan politik sama sekali. Tetapi sekarang nggak bisa lagi. Tetapi saya juga nggak mau kalau terlalu overacting, bikin konten nggak mau. Kan tapi punya bakat wakil gubernurnya. Ya saya bilang sama Bang Dul, ya itu Bang Dul aja. Mbak, kalau Mas Pram ini tipe pekerja, dia bukan pesolek. Saya mungkin pesolek, tapi memang udah 60 tahun bekerja. Nah, jadi filosofi kerja buat kami bukan memperlihatkan kepada orang. Memang betul, kita harus kasih tahu hasilnya apa sih. Mbak, kita datang ke Jakarta, kita datang ke Betawi di saat anggaran sudah tersusun. Program sudah ada. Di tengah program inti, kita masukkan 100 hari program kita apa. Ini kita baru touch. Untuk yang for the next, saya minta waktunya beliau tampil. Menjadi leader Jakarta. Kasih lihat apa rencana kita. Kita akan bikin kawasan apa. Kita akan bikin taman seperti apa. Maaf Mbak, tadi malam kita baru memberikan reward kepada pembayar pajak. Ini belum kuartal kedua loh. Dan terpenuhi. Baik, saya ingin sekali lagi menggali karena begini, rasanya setiap kali bicara dengan para politisi dan kepala daerah soal citra itu dan persepsi baik di masyarakat itu menjadi salah satu tujuan dari para politisi dan kepala daerah. Dan saya masih ingin mengulik lagi Mas Pram dan Bang Dul karena tingkat ketidaktahuan itu juga oleh masyarakat Jakarta itu satu karena dianggap jarang belusukan. Padahal belusukan terus. Sampai berapa lama menurut Mas Pram dan Bang Dul akan tetap ingin bekerja dan tidak tergoda untuk bikin konten dan melihat, kasih lihat? Jadi gini, Rosi, tidak banyak pemimpin kita itu konsisten dengan apa yang dia kerjakan. Saya bersyukur, saya dan Bang Dul ini orangnya on time person. Kami berdua mulai rapat nggak pernah terlambat, hampir nggak pernah terlambat. Itu satu. Yang kedua yang paling utama adalah konsistensi terhadap apa yang kita putusin. Ketika saya bilang di balai kota bahwa saya tidak akan bawa orang dari luar, saya konsisten nggak bawa orang dari luar. Dan ketika saya melantik mereka 61 pejabat, sama sekali saya tidak ada urusan yang selama ini menjadi persepsi publik bahwa harus ada lobby sesuatu. Tapi saya mau potong. Dari 61 orang yang dia pilih, dia tahu siapa yang tidak mendukung dia. Banyak. Tapi dia pilih juga. Kan itu hebatnya yang namanya Pramono. Saya bilang, Mas nggak salah nih. Kenapa? Bahkan Bang Dul musuh Mas ini jangan Ini jangan ini. Enggak, kita kasih kesempatan dia. Karena bagi saya kita paham siapa yang dukung kita di tempat ini dan kita tahu siapa yang tidak dukung. Terus kita mau balas dendam? No. Dia punya tanggung jawab. Bagaimana anggaran dulu? Sampai sejauh mana pertanggungjawaban kalian?
Itulah profesional. Kita mengajarkan mereka profesional. Saya respect, beliau adalah pimpinan saya. Tapi di luarnya saya panggil beliau Mas. Nah itu, tidak tergoda untuk membuatnya di sosmed supaya Anda berdua tampil heroik? Enggak, sama sekali enggak. Bahkan dalam banyak hal, secara sadar, ketika saya misalnya turun ke masyarakat di Kampung Melati. Sekarang boleh cek, saya udah menurunin alat berat di Kampung Melati yang tidak pernah disentuh sama sekali. Di sana kita turunkan spider, alat kecil. Yang untuk bahkan beli khusus, Mbak. Karena orang sana nggak mau kasih. Dan saya nggak mau kemudian dengan alat itu di videoin. Enggak. Yang dibutuhkan oleh warga Jakarta, saya dan Bang Dul adalah pikiran saya. Saya sebagai orang yang lahir di Jakarta, harapannya pertama Jakarta tuh bisa makin maju, bisa menjadi kota yang menjadi rumah bagi masyarakat, semua masyarakat Indonesia, dan juga menjadi ibu kota yang bisa jadi panutan bagi warga-warganya. Dan tentunya sekarang saya cinta banget sih sama Jakarta, dan harapannya semoga Jakarta bisa makin maju pokoknya. Sangat banyak harapan, yang terutama kemacetan ya. Lebih diproduktif lagi lah, dan sama kabel-kabel terutama yang di pinggir jalan sangat berceceran gitu ya, lebih dirapihin kembali. Siap. Harapannya untuk kota Jakarta semoga semakin bersih, terus semakin teratur kendaraannya, menjadi smart city, terus juga lebih terorganize aja dengan baik. Kalau dari Pemprovnya mungkin lebih galakin lagi untuk kebersihan, terus untuk transportasinya juga. Karena kan memang semakin mudah ya pembayaran itu bisa via QRIS, bisa e-money gitu. Jadi lebih ke di sosialisasiin lagi aja. Sebagai warga Jakarta tuh harus seperti apa gitu. Mas Pram, Bang Dul, kita lanjut sini ya. Kalau tadi gambar-gambar gubernur di puluhan tahun silam, ini yang relatively masih baru. Seger, buger. Terima kasih sekali lagi Anda masih di program Rosi Spesial dalam rangka ulang tahun Jakarta ke-498 bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Bang Dul. Saya masih ingin bertanya soal keteguhan hati untuk tidak mau banci tampil di sosial media. Bagi saya sorry Mas Pram, kalau saya boleh sedikit masuk, kenapa? Karena begini, kalau meminjam istilah sekarang hybrid gitu, atau Mas Pram ini ingin mengambil semua yang baik dari para gubernur. Tetapi bagaimanapun juga gubernur, kepala daerah, politisi itu, atau ya kepala daerah itu harus punya karakter. Karena Mas Pram ingin menjadi jembatan atau mengambil yang baik dari para mantan gubernur DKI Jakarta, tidakkah ada kehilangan besar ketika seorang Pramono Anung itu tidak memiliki karakter yang kuat dalam ingatan publik Jakarta? Jadi sebenarnya karakter itu sudah diketahui oleh publik bahwa Pramono Anung nggak punya musuh. Bahkan orang yang didukung luar biasa oleh Pramono Anung tidak mendukung pun tidak apa-apa, dan tidak membuat kemudian ini menyakiti secara pribadi, sama sekali nggak ada. Bagi saya itu penting, dan orang juga tahu selama ini saya menjadi jembatan ke banyak pihak lah gitu ya. Dan saya memang mengerjakan itu dengan senang hati. Dan untuk mengerjakan itu kan nggak populer sama sekali. Dan yang paling penting ketika saya sudah menjadi gubernur memang ada fase yang membuat saya terkaget-kaget loh. Apapun sorot kamera kan ada. Betul. Kenapa saya ingin menanyakan ini Mas Pram, Bang Dul? Karena Jakarta ini panggung nasional. Siapapun yang ada di Jakarta itu pasti akan dibilang kandidat paling kuat untuk 2029. Dan Mas Pram saya tahu sejak awal sudah wanti-wanti no. No, memang no. Dan saya tanya Bang Dul, saya udah membuat statement bahwa saya cuma mau 1 periode dan I am serius untuk itu. Karena untuk itu hal-hal yang tidak populer yang harusnya diputuskan oleh Gubernur Jakarta, saya bersedia untuk memutuskan. Bersedia tidak populer. Apa itu misalnya? ERP, Electronic Road Pricing. Itu kan membuat gubernur pasti tidak populer. Karena memutuskan sesuatu, menaikkan pajak untuk parkir. Maka dengan demikian saya menyampaikan
bahwa mungkin yang membedakan salah satunya saya dengan Pak Ahok. Kalau Pak Ahok memutuskan dengan marah-marah, saya memutuskan dengan tersenyum. Termasuk kemarin mengganti 61 orang jabatan-jabatan strategis, saya sama sekali nggak senyum-senyum aja. Dan semua orang melihat bahwa itulah karakter saya. Ya. Nah, warga Jakarta ingin cepat, selalu ingin ada kayak quick wins dan merasakan ada satu yang berubah di Jakarta. Kalau Bang Dul, apa yang menurut Bang Dul yang seharusnya sudah bisa dirasakan perubahan baik Jakarta? Memang nggak terlihat. Misalnya pemutihan ijazah, Mbak, hampir 6.000, mungkin 7.000 di Jakarta ini. Dari SD, SMP, SMA. Itu orang tidak sanggup membayar ijazahnya karena terkena SPP. Dulu nggak ada yang mau pikirin itu. Bagaimana dia mau melanjutkan sekolah kalau nggak punya ijazah? Saya juga cukup surprise. Ini idenya keluar dari Pak Gub loh. Bang, ternyata di Jakarta. Terus gimana Mas? Kita putihin. Ini kan peanuts, nggak ada berita. Tapi Anda bisa bayangkan berkumpullah di sini. Saya minta maaf. Beliau yang paling cepat menangis. Berkumpul sini menerima ijazah. Itu memang dari laporan warga. Iya, dan saya minta yang menyerahkan Bang Dul. Saya ada di situ. Jadi memang saya bilang kok nggak nyari sesuatu buat ke sana. Saya jangan ditanya, saya nggak pernah bermimpi jadi wakil gubernur masuk ke sini, nggak pernah berpikir. Tapi sekarang udah ada kan kita do. Termasuk membagi 707.622 kartu Jakarta Pintar. Kalau orang lain pasti kan di blow up. Saya enggak. Dan angkanya tahu nggak Rosi berapa? 1,6 triliun. Dan itu menjadi kepastian siswa murid SD, SMP, SMA di Jakarta. Mereka mendapatkan kepastian setiap bulan 300 sampai dengan 400.000 untuk sekolah. Bang Dul seriusan terharu nih? Ya. Beliau tuh touch orang susah. Saya bilang ngapain nih Mas? Disparitas Dul. Jomplang. Saya bilang bener. Terus kapan kita mau bangun yang besar? Kita sedang rencanakan itu. Ya kan kita paham, kita seawali. APBD 2024-2025 sudah diketuk oleh DPRD, belum kami. Programnya ini. Apa sih programnya? Ya ini intinya. Kita punya program. Itu yang dibilang 100, quick win. 94% Mbak, tercapai. Dan memang tidak wah-wah kita bangun building. Bangun building nggak selesai 5 tahun. Makanya kenapa kita lanjutkan Mbak Pramono kelar, wakil kelar, berganti. Jakarta nggak akan pernah selesai. Jakarta punya blueprint. Mau apa ini Jakarta? Foto boleh berganti. Tapi jalur jalan di Jakarta ini nggak akan bertambah. Kepadatan meningkat. Bagaimana caranya? Beliau, Bang, Trans Jabodetabek. Gimana Bang? Mas, kita jauhin jarak. Supaya 4 juta saudara kita dari wilayah sekitar ini masuk Jakarta. Makanya macet Jakarta cuma pagi sama sore. Ini gimana caranya? Bayangin, pertama kali kita Alam Sutra, Banten. 1 hari itu peningkatan hampir 6.000. Kita kaget. Sekarang minta jauh lagi Bang, kalau bisa sampai Serang. Makanya Mbak bilang sampai Korea. Di netizen bilang kalau perpanjang sampai ke Seoul. Ya artinya kalau Bapeda, itu kan mau kita. Walaupun dia ingatkan, Pak kita ada rencana gini-gini. Apa rencananya? Sekarang mau bangun ini pakai apa? Ada KLB. Apa ini KLB? Segala macam. Jakarta sebetulnya bisa membangun tanpa APBD-nya. Kita punya potensi untuk itu. Ini yang kita akan build. Bayangin tiba-tiba saya dikasih kesempatan oleh beliau, Bang, Jakarta Kota Sinema. Apa ini? Saya ke Cannes Festival. Seumur-umur sebagai orang film saya nggak pernah datang ke festival Cannes. Jalan di Red Card. Waduh, hebat juga di Sidul jalan di Red Card. Saya belajar apa sih? Ternyata Jakarta punya baik ekonomi. Ini misal gitu, apa ekonomi kreatif Jakarta ini 11,8%, hampir 400 triliun, dan itu not by design. Kalau kita desain ini, wow, hanya satu itu aja bisa besar. Artinya ini yang beliau. Tapi saya bilang Mas, ini udah waktunya memang masyarakat harus tahu apa yang kita bikin sih. Memang kita tidak terekspos. Kita cuma punya Videotron di depan. Saya bilang siapa mau nonton videonya di depan. Padahal Videotron kita ada di mana-mana. Maaf, kita punya hak 30% untuk bisa menampilkan itu.
Itu komersial kan. Beliau nggak mau. Saya kan nggak bisa, Mas nggak begitu, kita wakil gubernur. Kita follow the leader dong. Meskipun 90% loh. Iya, tapi artinya akhirnya beliau pun, oh iya juga Bang, kayak kemarin maaf, acara besar kita bikin di tim. Yang tahu cuma orang di tim, orang lain nggak tahu. Ini kalau kita gedein, nah itulah program kita sebetulnya. Itu RPJMD, paham nggak RPJMD? Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Di situ perencanaan. Kita butuh masukan dari masyarakat. Ini rencana kita ini loh. Gimana menurut Anda? Bang, ini bagaimana soalnya? Kita diskusi. Di aula itu kita bicara masukan. Kita evaluasi lagi. Itulah makanya perencanaan yang disebut musrembang. Nggak bisa seorang gubernur tiba-tiba punya cita-cita mau bikin menara Eiffel di sini. Ya. Saya sungguh sangat menghargai dan saya rasa banyak yang menyaksikan program Pros ini sangat menghargai ketika membangun Jakarta atau ingin membuat sesuatu sebagai seorang kepala daerah, tujuannya adalah untuk warga Jakarta, bukan untuk tendangan politik panggung nasional. Saya rasa itu melegakan untuk warga Jakarta bahwa Jakarta bukan hanya sekedar batu loncatan. Saya banyak mengerjakan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh pemimpin Jakarta. Contohnya, buka taman 24 jam, perpustakaan sampai dengan jam 10, museum, kemudian menyelesaikan persoalan di lapangan dengan cara yang lebih humanis. Dan itu kan tidak pernah terjadi sebelumnya. Hanya memang kompleksitas Jakarta ini kan tinggi banget. Tetapi kalau dilihat, kemarin ada survei TomTom, itu survei tentang lalu lintas. Dulu Jakarta selalu menjadi 10 besar kemacetan. Sekarang kita sudah tidak masuk dalam 20 besar. Di Indonesia ada 2 kota yang masuk 20 besar, Jakarta enggak. Kenapa itu kita lakukan? Karena pelan-pelan persoalan transportasi Jakarta ini kita benahi. Saya termasuk yang marah-marah ketika kemudian mengetahui banyak sekali di jalan-jalan yang dibuat bedeng-bedeng untuk orang bekerja, ada yang dari pemerintah pusat, ada yang dari Jakarta. Saya bilang, yang Jakarta selesaikan segera, yang memang bongkar supaya lalu lintasnya lebih baik. Nah, yang begini-beginilah mungkin saya termasuk yang nggak terlalu pengen diekspos publik. Tetapi sekali lagi Rosi, mudah-mudahan wajah Jakarta dalam 2 tahun ke depan benar-benar akan lebih ramah, lebih nyaman, berubah, pedestriannya juga akan tersambungkan. Kota metropolitan, kita global, yang modern, tetapi sekaligus juga memiliki basis kultural. Makanya kenapa kemudian di tim saya udah bilang dan berdua diskusi dengan Bang Dul, tim ini akan kita hidupkan, tempat untuk acara apapun lebih baik di situ. Termasuk kemudian planetarium kita buka kembali. Mas Pram, saya mau kasih tahu bahwa membuka perpustakaan 24 jam itu memang jangan dikira orang Jakarta dengan gadget, sosial media, digital itu tidak kembali ke baca buku. Tadi Mas Pram sudah menyinggung soal Blok M. Gramedia itu mereformasi bangunannya dan kemudian membuka lagi di Blok M. Hanya dalam beberapa hari itu 6.000 orang datang dan baca buku dan beli buku. Artinya memang warga Jakarta itu juga tetap mencintai ruang-ruang untuk membaca. Jadi sungguh berharap ini menjadi persiapan yang lebih baik menyambut 500 tahun Kota Jakarta. Bahkan saya sampaikan kalau perpustakaan nasional boleh dikelola Jakarta, kami berterima kasih. Kami akan membuat lebih bagus. Karena yang di Taman Ismail Marzuki di HB Yasin, kalau lihat sekarang berubah banget dan orang datang dari mana-mana termasuk Bogor, Bekasi, Depok. Jadi bukan orang Jakarta aja. Mereka menjadi tempat untuk bertemu keluarga, bersilaturahmi. Karena makanannya tidak terlalu mahal. Sehingga sekarang ada tempat baru. Mudah-mudahan kalau planetarium kita buka, kemudian sinema kita buat di sana, saya yakin Taman Ismail Marzuki akan ramai kembali. Terima kasih Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Rano Karno atau Bang Dul. Terima kasih untuk menunaikan terus janjinya bagi warga Jakarta. Dan bagi Anda jangan lupa juga baca koran Kompas 23 Juni untuk melihat hasil survei Litbang Kompas tentang pemerintahan daerah Ibu Kota Jakarta. Saya mau pantun. Boleh. Kalau saya baca skrip.
Enggak, udah silakan. Enggak, yang spontan dong. Oh iya, ntar saya jawab. Cakep. Oke. Bicara soal skrip tadi gimana untuk wawancara ini? Jadi begitu saya naik itu kan MRT, begitu baca skrip, bila Pak Gub datang acara mulai. Bila Pak Gub duluan, nunggu Pak Gub. Saya bilang, waduh, gue cadangan. Aduh, mohon maaf Bang Dul. Nggak apa-apa. Ya, kan yang penting kan udah ke Cannes kan. Betul. Betul. Waktu Dul aja nggak ke Cannes kan. Nggak, boro-boro ke Cannes kita. Ke bandara yang nggak nyampe. Kan lebih ini loh, daripada utusan resmi pemerintah. Dengar-dengar dari netizen sana bilang agak susah bedain mana George Clooney, mana Rano Karno. Terima kasih sekali ya Bang Rano. Ke Balai Kota membawa gula. Cakep. Pulang bawa roti buaya. Maksudnya apa? Artinya Dirgahayu Jakarta makin menyala jadi kota global dan berbudaya. Rosi, thank you. Thank you Mas Pram. Thank you Bang Dul. Terima kasih, Bo. Thank you.